لا يا لا 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 لا. Ada sebagian ulama, orang arif, ulama arif nih, ulama masya Allah. Beliau berkata, as-sabru salasun maqamat. Dia bilang, sabar itu ada 3 tingkatan. Ini orang arif nih, ulama nih, bilang sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tarku syakwa wa hiya darajatut tabi'in. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam kesusahan ataupun kesulitan. Wa hiya darajatut tabi'in, dan itu adalah sabar tingkatnya para tabi'in. Tuh, tidak pernah ngeluh dalam kesusahannya. Sabar itu ada 3. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dari kesulitannya, kesusahannya. Nggak pernah ngeluh, susah, sabar. Seperti yang tadi anak kata yang pertama tuh, lagi dikasih sulit sama Allah, sabarin aja. Itulah tanda-tandanya iman seseorang dalam hatinya besar tuh kayak gitu. Makanya kalau orang dikasih musibah banyak keluh, itu menjadikan tanda besar kagak ada keimanan di dalam hatinya dia. Nggak ada keimanan di dalam hatinya dia, nggak sabar akan ujiannya Allah. Kita tanya tuh sama hati kita, kalau kita masih suka ngeluh, tanya, berarti nggak ada keimanan yang di hati kita ini, kurang ridha, kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh, sabar tidak pernah mengeluh dalam kesusahannya. Waridha bimaqdur. Yang kedua, ridha dengan takdir. Wahya darajatul jahidin, dan itu adalah sabar tingkatan orang-orang yang juhud. Ridha itu dengan takdirnya Allah. Kalau Allah udah nakdirin muka kita jelek, udah aja, nikmatin aja ya, nggak usah pakai segala dan kayak gitu. Udah jelek mah jelek aja, nggak usah pakai namanya lagu-laguan lo pakai di rambut di ini. Oh iya, nah itu bersyukur tuh, ridha dengan takdirnya Allah. Udah ditakdirin kerjanya di situ, ya udah. Ini kan ada orang dikasih dapat kerjaan sama Allah, maunya yang lebih, kan gitu, maunya yang lebih. Udah dikasih yang itu, maunya yang lebih. Ya Allah, masih kurang buat bulanan. Berarti nggak ridha tuh dengan takdirnya Allah, sehingga dia ingin mengejar sesuatu yang dipengenkan. Akhirnya tuh ini kagak ono, akhirnya tuh apa, belangsar tuh, apa, nggak ridha. Coba ridha mentakdirnya Allah. Kalau emang udah dikasihnya begini, ya udah nikmatin, jalanin pelan-pelan. Allah nggak tidur, emang manusia tuh kan tidur paling begadang ya, nggak mungkin 4 hari seminggu nggak tidur, orang gila. Allah nggak tidur. Makanya kita yakin adanya Allah. Kalau kita mengaku diri kita Islam, yakin Allah. Sekarang kita kasih susah, mungkin besok kali ada. Oh, besok juga belum, minta sama Allah, mungkin besoknya lagi. Kita nggak pernah tahu hidup kita di mana akan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang udah banyak ngeluhnya doang, bagaimana mau diangkat derajatnya sama Allah? Enggak ridha dengan takdir yang Allah berikan buat diri kita. Nikmatin, ridha, ya Allah. Banyakin doa, ibadah, banyakin sama Allah. Jangan merasa kurang dalam kehidupan tuh, jangan merasa kurang. Syukurin dengan yang Allah berikan buat diri kita. Biar paham nih. Tuh. Yang ketiga, wa mahabbatu liibtila. Yang ketiga, yaitu cinta terhadap musibah. Cinta sama musibah, bukannya cinta sama musibah. Lagi ada musibah, aduh gue cinta banget ya musibah nih, nggak begitu, bukan. Maksudnya kalau lagi dapat musibah sama Allah, nggak senang, kayak sebut alhamdulillah masih dikasih musibah, alhamdulillah masih dikasih ujian. Bukannya lagi dapat musibah sakit, yang baik kayak enak badah. Nggak cinta tuh sama musibah tuh.
dikasih susah banyak ngeluh. Itu dia. Makanya menjadikan sebab kenapa Allah nggak kasih kehidupan kita nikmat. Tahu nggak? Kenapa Allah nggak kasih kenikmatan dalam kita punya hidup? Kuncinya, kalau kita mau dikasih nikmat sama Allah, hidup jangan banyak ngeluh. Semakin banyak ngeluh, semakin Allah sulitin hidup kita. Percaya mana? Semakin kita ngeluh, semakin susah. Begitu-gitu aja. Tapi kalau kita bawa dengan ikhlas, kita bawa dengan keridhaan kita, tanpa kita sadarin, tau-taunya ada ya, tau-taunya nikmat aja gitu. Tapi kalau orang banyak ngeluh, kagak bakal nemu-nemu. Ini sekarang ngeluh, besok ngeluh lagi, bagaimana ya, pengen ini susah, pengen ini susah. Begitu aja terus, sampai kapanpun bakal begitu terus. Nggak bakal dikasih jalan. Itulah, makanya kalau orang yang hidupnya begitu-gitu aja, tanyain tuh. Mungkin hidupnya banyak ngeluh gitu aja. Nikmatin aja, jalanin. Anak emang ngeluh mulu, santai aja, paling ngeluh kalau lagi nggak ada rokok. Itu doang. Makanya kan sering bilang, lebih baik kehilangan duit daripada kehilangan rokok. Pusing banget lama-lama. Kayak begitu. Syukur aja, jalan aja, nikmatin. Allah tuh nggak tidur. Tergantung bagaimana kita sebagai hamba bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih? Tergantung kita bagaimana cara deketin kita sama Allah. Makanya kunci dari segala sesuatu yang pengen kita dapetin di dunianya Allah, kuncinya satu. Gampang sebenarnya. Cuman itu berat ngerjainnya. Apa? Hah? Sholat. Iya benar, sholat itu betul. Selain dari itu, sholat dibang sholat itu mah gampang. Main sholat bukan. Keinginan yang kita pengen dapetin nih di dunia nih, bisa kita dapetin. Caranya gampang. Cuman tuh mudah nih, caranya mudah. Cuman sulit kita ngerjainnya. Apa? Pernah nggak ente dalam ibadah benar-benar dalam khusyuk berdoa sama Allah sampai keluar air mata? Pernah? Berapa kali? Berapa kali? Kalau bisa dihitung sama jari mah banyakan jari. Bisa nggak begitu? Setiap malam, setiap 5 waktu minta sama Allah, doa sama Allah, ya Allah, pego air mata, kita ampun, kita sadarin dosa kita banyak, minta ampun sama Allah. Kita orang bukan ahli ibadah, kita bukan dari kalangan orang-orang baik, kan pasti begitu. Setiap hari itu minta nangis sama Allah, menyadari diri kita bahwasanya kita orang paling hina, orang paling rendah di matanya Allah. Setiap saat, setiap waktu bisa kayak gitu. Itu kan mudah sebenarnya. Mudah kan? Ya mudah sebenarnya. Cuman ngerjainnya itu yang bisa menjadikan sebab Allah bakal mudahin daripada urusan kita. Contoh nih, kita kerja. Kalau gaji kita mau naik, kita harus bagaimana? Harus bye-byein bos dong. Nyari muka nggak sama bos? Bener nggak? Kalau udah nyari muka sama bos, wah ini resep nih cara kerjanya dia nih, si kentung nih, contohnya kan begitu. Tung, besok gue naikin jabatan loh, gaji naik, tenang aja, deketin bos. Coba kalau kita nggak deketin bos, ya begitu-gitu aja, dipandang juga kagak. Yang ada, kalau disuruh sama bos, bahasa kita ngeyek. Ya, bos nyuruh ini, kita ngerjain yang lain. Kesel kagak bos kita? Yang ada bahkan dipertahankan di pekerjaannya apa kagak? Dipecat bisa, di PHK bisa. Bener kagak? Nah, bagaimana sama Allah Subhanahu wa taala? Kita mau rezeki kita lancar. Kita pengen punya segala sesuatu yang kita pengen di dunia. Itu mudah. Bagaimana kita bisa dapetin kalau kita jauh sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mau dapetin kalau kita nggak mau deketin daripada pencipta kita? Cuman bedanya kalau kita nggak ngikutin perintahnya Allah, nggak dipecat sebagai hambanya. Bedanya gitu doang. Lah kalau kita dipecat jadi hambanya Allah bagaimana coba? Kalau dipecat jadi hambanya Allah gimana? Bingung. Cuman bedanya nggak kayak gitu. Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang.
Mau hambanya maksiat bandelnya kayak gimana, tetap ketika hambanya ini datang meminta ampun kepada Allah, bakal diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita punya Tuhan nih, kita punya Sang Pencipta nih, maha segala-galanya. Makanya ada istilah Allah berkata nih dalam perkataan bahasanya, kalau kita sebagai hamba, kalau engkau jauh daripada aku, mundur 2 langkah, engkau mundur daripada diriku 1 langkah, maka akan aku maju daripada dirimu 2 langkah. Engkau mundur lagi selangkah, aku maju 2 langkah. Artinya kenapa? Allah pengen selalu dekat sama hamba-hambanya. Allah ini pengen selalu dekat sama hambanya. Sedangkan hambanya enggak selalu pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Tuh, Allah pengen dekat sama hambanya, tapi kita hambanya kadang-kadang enggak mau dekat sama Allah. Ini bagaimana kita mau dapat nikmat di dunia? Di dunia aja kadang-kadang ngikutin perintahnya Allah itu jarang-jarang. Kadang-kadang kan kalau doanya, dia masuk surga. Masuk surga gitu, ibadah jarang masuk surga. Deketin Allah. Bob, kerjanya enak nih, bekerja. Biar dikasih lancar. Deketin Allah. Rezeki itu kan yang megang Allah, bukan manusia. Manusia itu cuma perantara. Ente kerja nih, punya kerjaan, punya bos, ya kan? Yang dibayar tenaga ente. Bener gak? Kalau Allah nggak reda ente dapat gaji, kagak. Allah masukin tuh hati bos ente buat gedek sama ente. Udah deh, segini aja deh ngasih gaji, jangan dilebihin, segitu aja cukup. Rezeki itu datangnya dari Allah. Makanya kalau orang yang nggak yakin sama rezeki, banyak keluh, berarti dia nggak yakin sama Allah, berarti dia nggak yakin sama Tuhannya. Syuf nih, ini salah satu keluarnya keimanan kita dalam hati kita. Ini kita dapat musibah nih, dapat ujian dari Allah, kita ngeluh, secara nggak langsung keimanan kita keluar dari hati kita. Secara nggak langsung kita nggak yakin sama Tuhan kita, ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda bilang kalau kayak gitu mending nggak usah ngaku Islam, keluar dari agama Islam.